masalah atau problem identification research dibagi menjadi so, riset identifikasi masalah atau problem identification research dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada Market potential research, yang kedua ada market share research, yang ketiga ada image research, next ada forensic research, dan yang terakhir ada business and research. 1, 2, 3. Market potential research atau riset potensi pasar yaitu penelitian buat mengukur seberapa besar sih peluang pasar yang bisa kamu raih di masa depan. Jadi bukan soal kamu sekarang punya berapa persen pasar, kayak market share itu, tapi lebih ke pasar ini seberapa besar sih potensinya buat kalau aku terusin ke depannya. Adapun contoh market potential research. Contohnya, bayangin, kamu buka usaha kopi namanya Kopi Q di daerah Denpasar. Nah, dengan banyaknya tempat ngopi di kota Denpasar, market potential ini bahkan bantu kamu menjawab pertanyaan. Contohnya kayak, apakah Kopi Q ini akan menjadikan pastry atau snack untuk pelengkap ngopi? Berapa besar uang sih yang bersedia dikeluarkan untuk secangkir kopi? Dan apakah orang akan cocok dengan taste kopi dari Kopi Q? Nah, dengan riset ini, kamu dapat menyimpulkan apakah usaha bisnis Kopi Q ini besar potensinya untuk berkembang di kemudian hari? Market share research secara simpel adalah riset atau penelitian, yaitu proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengetahui seberapa besar bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan, produk, atau merek dibandingkan dengan pesaing dalam industri tertentu. Yang kedua yaitu ada market share research. Nah, contohnya, bayangin lagi nih. Kamu punya bisnis kopi namanya Kopi Q. Dari semua kopi yang dijual di Bali, berapa persen sih yang beli dari Kopi Q? Nah, setelah riset, ketahuan nih kalau kompetitor sejenis, contohnya ada Beli Kopi 10%, Tanpa Nama Coffee 25%, 72 Coffee 20%, Kopi Q 15%. Nah, berarti kamu bisa tahu nih siapa saingan utama dan bisa susun strategi untuk rebut market share mereka. Ya, bisa lewat branding, harga, atau inovasi produk. Selanjutnya ada image research. Image research adalah sebuah proses pencarian, pengumpulan, dan analisis gambar atau visual yang mendukung proses identifikasi, pemahaman, serta pemecahan suatu masalah. Dan di dalam sebuah penelitian yang bisa membantu kita lebih ngerti suatu masalah, dan gambar-gambar tersebut dipakai buat melihat perbandingan, nemuin ide, atau bukti visual biar solusi yang kita ambil jauh lebih tepat dan masuk akal. Seperti video yang setelah ini. Dan contoh image research sendiri itu, image research itu gimana sih orang-orang mikir tentang brandnya kamu? Apakah dikenal sebagai brand yang mahal, ramah lingkungan, anak muda banget, atau malahan murah? Gimana sih orang melihat Kopi Q? Kalau dengar kata Kopi Q, apa sih yang kebayang? Dan dari kesan dari desain, logo interior, dan packaging. Nah, dari riset ini kita bisa membandingkan image Kopi Q dengan brand kompetitor untuk revisi branding agar lebih up to date. Dan keempat ada forecasting research, di mana proses teknik membuat perkiraan dalam menentukan tren dari masa mendatang. Dan teknik ini didasarkan pada informasi prediktif dengan menggunakan data historis sebagai inputannya. Nah, ada beberapa contoh dari forecasting research. Yang pertama ada tren kopi dan lifestyle Gen Z Bali, kayak apa sih? Kedua ada apakah orang suka kopi asetik, kopi susu, atau kopi sehat, atau kopi vegan. Yang kelima, yaitu riset pemasaran tren bisnis, adalah riset pasar yang berfokus pada tren, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Riset ini membantu bisnis mengembangkan dan menyempurnakan produk dan layanannya. Tujuannya memahami tren pasar, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, dan mengantisipasi tantangan bisnis. Yang pertama yaitu riset pemasaran bisnis, yang dimana riset ini bertujuan untuk memahami riset pasar ataupun mengidentifikasi kebutuhan konsumen.
kita ambil satu contoh kafe, yaitu Cafe Kopi Q, yang dimana kopi ini itu rame pengunjung. Apakah penyebab dari rame kopi ini apa dilihat dari produk mereka atau promo-promo yang ada dalam kafe ini yang para pengunjung lihat di sosial media dari Kopi Q ini? Oke, next ada riset mengatasi masalah atau problem solving research. Di antaranya ada Yang pertama ada segmentation research, yang kedua ada product research, next pricing research, yang keempat ada promotion research, dan yang terakhir ada distribution research. Distribution research adalah proses pengumpulan analisis informasi tentang bagaimana produk dan layanan dikirim ke penggunaan akhir, dan tujuannya adalah menemukan cara distribusi yang paling efektif untuk memastikan pengembalian investasi yang paling besar. Distribusi riset yaitu proses pengumpulan dan analisis informasi bagaimana produk itu dan layanan yang digunakan dari Kopi Q tersebut. Kita bisa lihat apakah orang lebih suka day in atau drive thru atau delivery. Promotion research adalah proses mencari, menganalisis, dan menyimpulkan data secara sistematis untuk membuat strategi bisnis. Tujuan riset pemasaran adalah untuk mengetahui kebutuhan konsumen, mengidentifikasi peluang pasar, memantau kinerja pemasaran, mendefinisikan masalah pemasaran, menghasilkan, menyempurnakan, dan mengevaluasi upaya pemasaran. Nah, promotion research itu riset buat mencari tahu cara promosi yang paling efektif. Bisa lewat iklan, diskon, giveaway, endorse artis, dan lain-lain. Tujuannya, supaya promosi kamu nggak buang-buang uang, tapi benar-benar bisa menarik perhatian calon pembeli. Selanjutnya ada promotion research, yang dimana riset ini membantu kita dalam menganalisis apakah Kopi Q ini bagaimana cara menarik pelanggan dari promo-promo yang mereka buat, apakah itu dari Instagram atau TikTok atau media sosial lainnya yang membuat para pelanggan itu tertarik untuk datang ke Kopi Q ini, apa melalui promosinya. Pricing research adalah penelitian untuk menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa dengan memahami apa yang konsumen mau bayar dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga kompetitor dan persepsi nilai produk seperti. Pricing research yaitu riset yang membantu kita menentukan harga yang sangat cocok dapat bersaing dalam kompetitor lain. Nah, contohnya itu kita ambil dari Cafe Kopi Q. Berapa sih harga yang cocok buat pasaran Kopi Q? Nah, dari situ kita tahu harga Kopi Q itu berapa dan apakah cocok untuk bersaing dengan harga kompetitor lainnya. Ada segmentation research, di mana segmentation research merupakan riset pasar yang membagi audiens menjadi kelompok-kelompok dengan karakteristik serupa. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan riset segmentasi pasar dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi segmen pasar, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran dengan tepat sasaran. Selanjutnya adalah segmentasi riset, yang dimana riset ini membantu kita untuk menganalisis apakah Kopi Q ini cocok di market mana, apakah itu anak kampus, pekerja kantoran, maupun freelance atau turis lokal. Next, ada product research atau yang biasa disebut dengan riset produk. Adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami pasar dan pengguna produk. Riset produk dilakukan untuk mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Tujuan riset produk adalah untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan mereka. Riset produk sendiri juga membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Terakhir yaitu produk riset, yang dimana riset ini membantu kita untuk menganalisis dari produk Kopi Q itu sendiri. Apakah itu dari rasanya, dari kualitasnya, atau dari kopinya tersebut.